bekerja di perusahaan tersebut gitu. Nah apalagi mendidik anak, batu aja yang mati butuh ilmunya kayak gitu kan, ketika kita bergelut di dunia itu gitu kan. Apalagi mendidik anak yang dia hidup, dia punya emosi, dia punya keinginan gitu ya. Kalau kita mendidik tanpa ilmu, pastinya akan banyak hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita lakukan, tapi kita lakukan kayak gitu. Nah hari ini mari kita belajar bersama yang sudah berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan ilmu yang nanti disampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, karena sudah sore ya, kita mulai agenda hari ini dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi izinkan saya sore ini berbagi sedikit ilmu yang saya tahu. Jadi judulnya mengenai tumbuh kembang anak dan manajemen emosi dalam pengasuhan. Kenapa sih nggak manajemen pengasuhan, manajemen emosi? Mungkin yang terfokus memang terlihat secara biologi karena kan fisik yang nampak bisa diukur. Terus kognitif mungkin sedikit banyak kita memperhatikan lah ya, kalau anak diajak ngomong nyambung apa enggak gitu. Kemampuan bangsanya gimana? Mungkin ibu-ibu di sini pasti udah mulai pintar-pintar, udah kreatif untuk mencari tahu sejauh mana nih tahapan anaknya gitu kan. Tapi kalau yang psikososial ada yang memperhatikan nggak? Tumbuh kembang anaknya secara psikososial? Pasti nggak ada. Maksudnya bisa dibilang pada nggak nyadar, tapi ini yang biasanya sering memicu emosi para ibu-ibu karena ketidaktahuan biar nangis, nanti dia nangis kan dia capek sendiri, walaupun memang kadang ada orang yang betah dengar anak nangis, ada yang enggak ya. Biarkan ini yang dilemanya musuhnya itu kalau kita mau menegakkan kedisiplinan atau anak ketika pada fase tertentu itu belum terselesaikan, ketika dia mau naik tingkatan lagi itu menjadi masih PR, belum di usia berikutnya ada PR-nya lagi, ini belum selesai nih. Nah itu yang bakalan berat untuk depannya. Dalam arti gini, ketika dia mau masuk usia sekolah sedangkan kedisiplinan dia terhadap jam tidur belum tuntas, itu akan menjadi PR yang sulit dirubah oleh orang tuanya ketika dia harus tidur awal, bangun pagi sekolah gitu kan, sedangkan kebiasaan tidur malam itu udah terbentuk lama gitu. Jadi memang ibu tega nggak tega tidak apa-apa, paling itu biasanya seminggu bu proses rewel-rewelnya itu ya, kayak jadi tidak dikeloni dulu gitu loh. Ya, itu yang jadi gitu. Senjata. Itu sendiri gitu. Ya. Kalau anak cowok kan agak susah ya, ya. Jadi dulu itu dia kan dulunya sama adiknya. Nah, hukuman itu ada, memang efektif, tapi biasanya tidak bertahan lama. Yang sifatnya hukuman ya, Jadi ketika hukuman Mbak Desi itu tidur sendiri, sebenarnya dibilang itu termasuk hukuman itu mungkin bagi anak iya, tapi bahasa cantiknya sebenarnya itu mendisiplinkan dia sendiri. Dalam arti kan dia juga udah masuk usia harus tidur sendiri kan. Jadi buat Mbak Desinya mungkin untuk mengobati rasa bersalahnya, ya jangan jadikan itu juga hal yang berdosa banget, enggak. Tadi sih juga dibalik itu mendidik dia untuk bisa mandiri tidur sendiri gitu loh. Tapi kalau untuk saat ini itu ngaruh nggak buat dia?